ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini atas izin dan karunia Allah kita bisa kembali melaksanakan sebuah ibadah istimewa, salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah yang mulia ini bisa menghapus dosa, dan pada saat yang sama bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, untuk mendulang kebaikan sampai akhir hayat nanti, sehingga catatan amalan kita semakin berat, dan dengan demikian mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok Ashabul Yamin. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalatul Islam, itu hendaknya selalu kita tauladani, selalu kita jadikan pedoman, selalu kita cintai. Mudah-mudahan cinta kita kepada beliau membuat kita selamat di hari mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah yang masih berhubungan dengan persoalan al-imanu billah. Kita sudah tahu bahwa beriman kepada Allah, keyakinan kita kepada dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita harus percaya kepada 4 hal. Beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu diperkuat dalilnya baik oleh Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Nabi, bahkan fitrah, dan juga pandangan kasat mata yang kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Dan yang kedua adalah kewajiban kita untuk percaya kepada rububiyahnya Allah. Perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Dia yang menghidupkan, dia pula yang menjamin rezeki. Dia yang menghidupkan, dan dia pula yang memberikan semua bentuk fasilitas dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian dari rububiyahnya Allah. Sedangkan yang ketiga adalah kita harus percaya kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman secara uluhiyah, beriman
hanya Allah yang pantas untuk kita sembah, sehingga semua ibadah kita harus kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sedangkan yang keempat, konsekuensi dari beriman kepada Allah itu adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang maha agung. Ini akan kita sampaikan insyaallah pada pagi hari ini sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas. Ar-rabi'u, yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dan percaya kita kepada nama-nama Allah yang mulia, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang maha agung, maha tinggi. Artinya adalah beriman kita kepada ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi au sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat ala al-wajhil la'iq bihi min ghairi tahrif. Yang dimaksud dengan beriman kepada nama dan sifat itu adalah kita harus percaya kepada semua apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya, minal asma'i was sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat, alal wajhil la'iqi bihi, dalam bentuk yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada nama dan sifat Allah itu menjadi kewajiban bagi kita untuk mempercayai, mengimani semua yang telah ditetapkan oleh Allah tentang nama dan sifatnya di dalam Al-Quran, atau ketika Rasulnya yang telah menetapkan nama dan sifat itu di dalam sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal wajhil la'iq bihi. Nama dan sifat yang semua itu adalah sesuatu yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin, tanpa kita coba untuk selewengkan, tanpa kita coba untuk merubah-rubahnya. Wala ta'tilin, dan tidak pula menolaknya. Wala takyifin, dan tidak pula mencari-cari kaifanya, bagaimana sifat itu, seperti apa sifat itu. Wala tamtsilin, dan juga tanpa mencoba untuk menyerupakannya dengan sifat-sifat yang lain. Nah, ini makna dari beriman kepada mempercayai al-asma wa sifat. Yakin kita terima sifat itu, kita imani nama-nama itu, dan kita imani dengan sesuatu yang layak untuk keadaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita mencoba untuk merubah-rubahnya, atau tidak pula kita menolaknya, dan tidak juga mencoba untuk mencari-cari seperti apa. Wala tamtsil, jangan diserupakan pula dengan apa yang ada pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang keempat ini dasarnya adalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Di antaranya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu, atau Allah itu memiliki al-asmaul husna. Ada nama-nama yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama itu.
Jadi ayat ini mengatakan walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan kita diminta untuk berdoa dengan menggunakan nama itu. Apa maksud dari berdoa menggunakan nama atau al-asmaul husna? Maksudnya adalah kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita dan kita panggil Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita sesuaikan nama Allah yang kita sebut itu dengan doa dan keinginan yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpama kalau seandainya kita minta rezeki, ya Allah beri saya rezeki, maka sewajarnya lah kita sebut Allah itu sebagai Ar-Razzaq. Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, urzuqni, beri saya rezeki. Kalau kita ingin dikasihani dan disayangi oleh Allah, maka kita sebut pula nama Allah yang berhubungan dengan kasih sayang itu. Ada Rahman, ada Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panggil pula ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun, ya Tawwab, wahai yang maha penerima taubat. Jadi kita sesuaikan doa kita dengan atau kita sesuaikan sebutan nama-nama Allah itu dengan keinginan dan permintaan kita di dalam doa. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan bertawassul dalam doa kita dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Itu sesungguhnya adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan oleh agama. Dan itu salah satu dari tawassul yang dibolehkan. Sebut nama-nama Allah sesuai dengan apa yang ingin kita minta. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan waspadalah kalian terhadap orang-orang yang yulhiduna fi asma'ihi, di mana mereka orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah. Berarti ayat ini sebenarnya di dalamnya ada isyarat bahwa akan ada orang-orang yang menyelewengkan atau akan ada orang-orang kelompok-kelompok yang menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Semua mereka itu akan dibalas oleh Allah bima sayujzauna ma kanu ya'malun, apa yang telah dulu mereka lakukan. Ini adalah surah Al-A'raf yang memberikan satu kepastian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Asmaul Husna. Ada lagi di antaranya ayat dalam surat Ar-Rum ayat 27, walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bagi Allah itu al-matsalul a'la, perumpamaan yang paling tinggi. Tidak akan ada yang bisa diumpamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mungkin untuk diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha mulia, maha agung dan maha bijaksana. Di dalam surat Asy-Syura ayat 11 dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah 3 di antara sekian banyak ayat yang memberikan satu kepastian Allah itu memiliki Asmaul Husna. Allah punya Asmaul Husna, dan ayat-ayat yang di bawahnya itu menyebutkan di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca ayat Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir, sering kita menemukan di ujung-ujung ayat di dalam Al-Qur'anul Karim itu selalu saja diikutkan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu kana bikum rahima. Innallaha huwal azizul hakim. Al-aliyul hakim. Itu semua adalah nama-nama dan sifat
Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tahu apa perbedaan antara nama dengan sifat, kalau setiap nama Allah itu pasti sifatnya. Dikarenakan oleh dia punya sifat itulah dia dipanggil dengan nama itu. Kenapa dia diberi nama dengan Tawwab? Karena memang sifatnya adalah menerima taubat. Kenapa Allah diberi nama dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim? Karena memang dia memiliki satu sifat penyayang, dan sayangnya Allah mengalahkan semua sayang yang ada. Sayangnya Allah jauh melebihi sayangnya manusia sesama manusia. Allah begitu mudah untuk memaafkan kesalahan hambanya, tetapi sesama manusia betapa sulit kadang untuk saling memaafkan. Berarti Allah jauh lebih pemaaf. Seberapa besar pun dosa hambanya, dia akan siap untuk mengampuninya. Dia siap untuk memaafkannya. Tetapi sesama hamba kadang-kadang kesalahan yang tidak seberapa, tapi dendamnya bertahun-tahun. Sulit untuk dimaafkan. Jadi itulah beberapa contoh. Di ujung-ujung ayat yang ketika ada Asmaul Husna, itu sesungguhnya Allah sedang memberitahukan beritahukan kepada kita bahwa dia adalah seperti itu. Itu namanya dan itu sifatnya. Wa huwas samiul basir, maka di situ ada as-sami' dan di situ ada al-basir. Wa qad dhalla fi hadzal amri, berkaitan dengan persoalan nama dan sifat-sifat Allah ini, ada dhalla fi hadzal amri ta'ifatani, menyimpang dua kelompok dalam persoalan ini. Dalam persoalan nama, ta'ifatani, ada dua golongan yang ketika berhadapan dengan Asmaul Husna terjadilah penyimpangan pada mereka. Siapa itu? Ihdahuma, yang pertama adalah al-mu'attilah, kelompok mu'attilah, at-ta'ifatul mu'attilah, alladzina ankarul asma' was sifat. Al-mu'attilah itu adalah mereka-mereka yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik mengingkari secara keseluruhan au ba'duha, atau sebahagiannya. Za'imina anna itsbataha, mereka menduga bahwa menetapkan nama dan sifat itu yastalzimut tasbih, mengharuskan kita untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka tolak nama itu, mereka tolak sifat-sifat itu dengan satu anggapan, kalau sifat itu kita tetapkan kepada Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa hadza za'mu batil. Tapi dugaan itu adalah dugaan yang salah. Menetapkan sifat dan nama untuk Allah tidaklah mengharuskan kita untuk mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu dugaan yang batil. Kenapa dugaan itu dianggap batil? Karena kalau seandainya menetapkan sifat itu dianggap nanti menyerupakan Allah dengan makhluk, itu akan terjadi nanti tanaqud fi kalamillah. Tanaqud itu berarti nanti akan terjadi pertentangan antara ayat-ayat Allah, antara perkataan-perkataan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan tidak mungkin terjadi pertentangan antara ayat-ayat Allah, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Karena ketika dikatakan Allah memiliki nama dan sifat, lalu dianggap nanti itu menyerupakan Allah dengan menerima nama dan sifat itu, nanti akan bertentangan nanti dengan ayat Allah yang lain, karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi dugaan Mu'attilah ini, Mu'attilah itu seperti kelompok Mu'tazilah. Ada satu kelompok dalam aliran kalam Mu'tazilah, mereka punya kecenderungan untuk menolak sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alasannya ya yang tadi itu,
Karena dengan menerima nama dan sifat itu akan terjadilah tasbih, akan terjadi penyerupaan. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebutkan nama dan sifat yang terkait dengan Allah, maka bisa dipastikan bahwa sifat dan nama itu tidak akan serupa dengan sifat makhluk. Allah sendiri yang sudah menafikannya. Sedangkan yang kedua dikatakan la yalzamu min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin ayyakuna mutamatsilain. Tidaklah mesti bahwa kalau ada dua sesuatu yang punya nama yang sama, itu tidaklah mesti keduanya serupa. Jadi kalau ada dua hal yang sama namanya, tidaklah berarti dua yang sama nama tadi langsung diserupakan. Dua hal yang sama nama saja sesama makhluk, itu bisa tidak sama. Apalagi kalau sudah antara khalik dengan makhluk. Umpama, ada dua kata yang sama, ditetapkan untuk makhluk. Ini yang berhubungan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Antara satu hewan dengan hewan yang lain. Antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Itu saja, sesama makhluk saja, kalaupun kita dengar ada kesamaan pada nama dan sifat, tetapi tidaklah berarti dia itu serupa persis. Apalagi nanti antara khalik dengan makhluk. Kita ambil contoh umpamanya. Kita kalau lewat di jalan tol, itu akan ada tertulis, jangan parkir di bahu jalan. Bahu jalan, seperti apa bahu jalan? Manusia punya bahu enggak? Punya bahunya. Mana bahu kita? Bahu jalan seperti apa? Berarti ada dua nama nih. Sama namanya, tapi untuk dua makhluk yang berbeda. Sesama makhluk saja tidak sama, padahal katanya sama. Dan nanti akan ada banyak contoh di situ. Kaki umpamanya. Sapi punya kaki, manusia punya kaki, ayam punya kaki. Sama bahasanya, kaki. Tapi apakah itu sama? Jawabannya tidak. Maka dikatakan la yalzamu min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin ayyakuna mutamatsilain. Tidaklah mesti dengan samanya satu istilah untuk dua sesuatu dengan istilah yang sama, itu tidaklah mesti nanti dianggap sebagai sesuatu yang serupa. Ini untuk menolak apa yang dikatakan oleh kelompok Mu'attilah. Ketika dikatakan Allah itu As-Sami', Maha mendengar, manusia juga mendengar. Ketika dikatakan bahwa Allah itu melihat, manusia juga melihat. Tapi apakah sama antara melihat Allah dan melihat manusia? Tentu tidak. Oleh karena itu ketika kita mengimani bahwa Allah itu Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat, itu hanyalah berlaku untuk Allah sesuai dengan kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita katakan tadi, manusia punya sifat penyayang. Allah juga punya sifat penyayang. Tetapi tidak akan pernah bisa disamakan antara sifat penyayangnya Allah dengan sifat penyayangnya manusia. Makhluk hidup, Allah hidup. Apakah sama? Tidak.
Dan ini nanti akan berlaku untuk semua nama atau semua sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik sifat-sifat itu yang berhubungan nanti dengan perbuatannya Allah, atau sifat-sifat barangkali yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan dia tentang dirinya sendiri yang berhubungan dengan perbuatannya dan juga yang berhubungan dengan zat-zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua mesti kita percaya, mesti kita mengimaninya. Tidak boleh kita menolaknya, sebagaimana kita tidak boleh untuk menyerupakannya. Ketika dikatakan yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah fauqa aidihim, berada di atas tangan mereka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kekallah wajah Allah yang maha mulia. Ini semua berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sendiri yang menceritakannya di dalam Al-Quran. Maka tugas kita adalah percaya dan mengimaninya. Percaya bahwa dia punya wajah, tetapi jangan pernah menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Dan tidak ada satupun yang akan tahu seperti apa wajahnya Allah. Ada satu kenikmatan nanti di akhirat kelak yang akan diberikan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Tidak untuk orang yang tidak beriman, hanya yang beriman saja. Apa itu? Kenikmatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Maka Rasul dalam hadisnya mengatakan, satarawna rabbakum, kalian nanti akan melihat kepada Rabb kalian kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat kepada bulan. Tidak ada yang berdesak-desakan. Dan itu adalah hadis, di mana hadisnya adalah hadis yang sahih, memastikan bahwa nanti di akhirat kelak kita diberikan satu kenikmatan Allah melihat langsung kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ditolak sifat wajah, berarti dia tidak punya. Kalau ada keyakinan dia tidak punya, berarti kita menolak apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah sendiri yang menetapkan di dalam Al-Quran bahwa salah satu dari sifat zatnya adalah dia punya wajah. Orang-orang Mu'attilah yang seperti Mu'tazilah ini, dia menolak itu. Oh, itu tidak ada. Tidak mungkin. Kenapa demikian? Kalau punya wajah, berarti sama dengan makhluk. Selalu ini yang jadi alasan. Kalau punya wajah, berarti sama dengan makhluk. Padahal menetapkan Allah punya wajah adalah dia sendiri, dan pada saat itu kita mesti meyakini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang serupa dengan Allah. Berarti wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk. Allah sendiri yang menafikan penyerupaan itu. Inilah konsekuensi kita daripada beriman kepada Allah. Maka kita juga harus beriman kepada al-asma'i was sifat. Jangan seperti kelompok yang pertama ini, yaitu al-mu'attilah, yang seperti dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah yang cenderung menolak semua sifat atau sebahagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang agak mirip-mirip dengan Mu'attilah, dia tidak menolak tetapi mu'awwilah. Mu'awwilah itu mentakwil. Mentakwil itu konsekuensinya juga akan menolak. Umpamanya tangan. Oh, itu bukan tangan. Tidak mungkin diartikan tangan. Lalu ditakwilkan kepada makna yang lain. Apa takwilnya? Kekuatan atau kekuasaan. Nanti wajah, oh tidak mungkin itu wajah. Maka perlu ada pentakwilan. Alasan mereka sama sebenarnya dengan yang Mu'attilah itu. Kalau seandainya diterima sifat-sifat seperti itu, apalagi khususnya yang berhubungan dengan zat, berarti kita menyamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Agar tidak serupa, maka perlu
ditakwil. Sayangnya, pentakwilan yang mereka lakukan itu tidak didukung oleh dalil-dalil yang pasti, yang jelas, seperti dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentakwilan itu mereka lakukan hanya dengan menggunakan dalil akal saja, dalil logika saja, dikarenakan oleh satu logika yang mengatakan bahwa Allah itu tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang sama dengan makhluk, maka mereka menolaknya dan perlu untuk ditakwilkan sifat itu. Padahal satu hal yang pasti dan kita yakini, apapun yang dikatakan oleh Allah tentang diri Dia, maka tidak mungkin ada yang sama antara Allah dengan makhluk, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini untuk kelompok pertama yang menyimpang dalam persoalan al-asma al-sifat, yaitu al-musyabbihah, al-mu'attilah. Yang kedua, at-ta'ifatus tsaniyah, kelompok kedua yang menyimpang dalam persoalan asma wa sifat adalah al-musyabbihah. Al-musyabbihah itu artinya adalah kelompok yang asbatu al-asma'a was sifat ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqih. Mereka menerima, mereka menetapkan nama-nama dan sifat itu, beda sama yang pertama tadi menolak. Yang kedua ini menetapkan nama-nama dan sifat ma'a tashbihillahi bi khalqih. Tetapi sayangnya mereka tetapkan dan sekaligus mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Za'imina anna hadza muqtada dilalatin nusus. Karena mereka menduga bahwa penyerupaan itu sudah merupakan konsekuensi dari dilalah nas. Tunjukkan dari makna yang ada pada lafaz itu mengharuskan kita untuk mentasbih. Dan Allah itu mengkhitab kita dengan sesuatu yang dapat kita pahami. Dan ini juga kelompok yang menyimpang. Karena ketika mereka meyakini Allah itu mendengar, pada saat yang sama mereka juga mendengar Allah, meyakini bahwa Allah mendengar seperti mendengarnya makhluk. Ketika mereka meyakini bahwa Allah punya wajah, dan mereka juga menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Ini yang tasbih itu. Ini yang musyabbiha, dan tentu saja ini adalah sebuah keyakinan yang menyimpang. Pasti menyimpang. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang sudah menolak penyerupaan itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi yang pertama menolak karena takut untuk menyerupakan, yang kedua menerima sekaligus menyamakan Allah dengan makhluk. Dua kelompok ini menyimpang. Dan yang benar adalah yang di tengah-tengahnya. Apa yang diyakini dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, di mana menerima sifat-sifat dan nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, tetapi pada saat mereka menerima, mereka tidak pernah menyerupakan atau menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah, terima. Apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi, terima. Dan yakini, karena Nabi kita yang menyampaikan. Kalau seandainya tidak diterima, berarti kita menolak apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Kalau seandainya kita takwilkan pula kepada makna yang lain, sementara Rasul tidak mentakwilkan, berarti kita memahami tidak seperti yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keyakinan yang benar itu adalah terima semua yang disampaikan oleh Allah, tetapi jangan pernah menyamakannya. Itu sikap yang paling tepat, yang benar dalam ketika berhadapan dengan al-asma wa sifat. Segala sesuatu, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Ayat ini mengisbatkan bahwa Allah itu padanya ada wajah.
Sesuai dengan makna zahir yang ada pada lafaz. Terima itu, tetapi jangan sekali-kali menyamakan. Berdosa kita. Bahkan bisa kufur kita. Kalau seandainya kita menyamakan apa yang ada pada Allah dengan makhluk. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ayat ini mengisbatkan bahwa Allah itu punya tangan. Imani itu, tetapi jangan pernah menyamakannya dengan makhluk. Kira-kira kambing punya tangan atau tidak? Sapi punya tangan atau tidak? Sesama makhluk saja, ketika namanya sama, sebutannya sama, tetapi hakikatnya tidaklah sama. Kalau sesama makhluk saja sudah seperti itu, maka dengan Khalik tentu akan lebih tidak mungkin lagi untuk disamakan. Sama sekali tidak ada peluang untuk menyamakan antara Allah dengan makhluk, karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka ayat laisa kamitslihi syai'un itu sesungguhnya adalah ayat yang untuk mengisbatkan semua sifat Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi tanpa menyerupakan. Tetapi oleh sebahagian kelompok justru ayat laisa kamitslihi syai'un itu justru digunakan adalah untuk menolak semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi sangat terbalik 180 derajat. Generasi salaf dulu, generasi terbaik umat dulu, para sahabat menjadikan ayat laisa kamitslihi syai'un untuk mengisbat semua sifat-sifat dan asma Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakan. Sementara aliran-aliran kalam yang berdebat dalam persoalan nama dan sifat Allah itu menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menolak semua sifat-sifat yang mereka anggap akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka tidak bisa menerima wajah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Jadi ayatnya laisa kamitslihi syai'. Mereka tidak bisa menerima istawa 'alal arsy karena laisa kamitslihi syai'. Allah berada di atas arsy itu mereka tidak bisa menerima, sebagian kelompok. Maka perlu ditakwil-takwilkan. Apa takwilnya? Istaula, menguasai. Padahal ketika istawa dirubah menjadi istaula, tidak ada ihtimal lugawi, tidak ada korelasi makna bahasa antara istawa dengan istaula. Karena yang dikuasai oleh Allah, istaula itu artinya menguasai. Yang dikuasai oleh Allah bukanlah hanya arsy, tapi yang dikuasai oleh Allah adalah semua makhluknya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguasai laut, Allah menguasai gunung, Allah menguasai bumi secara keseluruhan, maka hilanglah keistimewaan arsy. Hilang keistimewaan arsy ketika istawa dirubah maknanya menjadi istaula. Padahal arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar dan juga sangat mulia, bahkan asyraful mawjudat itu adalah arsy. Yang paling mulia dari yang ada itu adalah arsy itu sendiri. Dan ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy atau Allah berada di atas arsy. Jangan pernah sekali-kali untuk menyamakan dan menyerupakan keberadaan sebagaimana makhluk berada di atas sesuatu. Raja berada di atas singgasananya. Itu untuk makhluk. Jangan pernah menyerupakan seperti itu. Karena di antara bentuk penolakan itu ya dalilnya seperti itu. Kalau begitu, kalau dia istawa di atas arsy, mana yang lebih besar nanti? Apakah Allah atau arsy? Ini pertanyaan tidak cocok. Pertanyaan bahkan tidak layak untuk diungkapkan. Karena pertanyaan itu hanya layak untuk makhluk. Untuk Allah tidak bisa. Karena Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini poin yang keempat yang menyempurnakan
pemahaman dari berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana konsekuensinya adalah kita mesti beriman kepada al-asma was sifat. Apapun nama dan sifat yang disampaikan Allah untuk diri dia dalam Al-Qur'an, maka kita wajib menerimanya tanpa menyerupakannya. Dan itulah dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga begitulah Rasul mengajarkan para sahabatnya. Maka kita tidak akan menemukan satupun dalil dari Rasulullah SAW atau dari pemahaman sahabatnya bahwa istawa itu artinya adalah istaula, bahwa yadun itu artinya adalah kekuatan. Kalau memang pentakwilan itu akan menolak sifat yang ada tadi. Wajah kadang diartikan dengan kerajaan. Wa yabqa wajhu rabbika, maka kekallah wajah Rabbmu. Lalu diartikan dengan kerajaan. Tidak ada korelasi makna antara wajah dengan kerajaan. Dan itu nanti akan membuat kita menolak satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sendiri yang menyampaikan itu. Ikhwati fillah, maka Rasulullah SAW pun dalam doa yang sering beliau ucapkan, di mana Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk melihat wajahmu yang mulia. Itu adalah doa dari Nabi. Ketika Nabi meminta agar nanti diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah yang mulia, apakah wajah di situ diartikan kerajaan? Jawabannya tidak. Wajah artinya adalah wajah dan kita harus percaya, tapi jangan pernah menyerupakannya dengan makhluk. Sangat sederhana untuk meyakini itu sebenarnya, dan jauh lebih rumit dan sulit untuk mentakwil-takwilkannya karena ada konsekuensi dari pentakwilan itu, dan konsekuensi itu bisa-bisa fatal di dalam beragama. Baik, ikhwati fillah, jadi dengan demikian berarti beriman kepada Allah membuat kita harus beriman kepada 4 hal. Beriman dengan adanya Allah, beriman akan rububiyahnya Allah, dan beriman juga akan uluhiyahnya Allah, serta yang terakhir adalah beriman dan mengimani al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia sesuai dengan yang layak bagi Allah itu sendiri. Dan tidak akan ada satupun yang menyamai sifat-sifat itu, karena memang walahul matsalul a'la. Walahul matsalul a'la. Perumpamaan yang paling tinggi itu hanya Allah, tidak akan ada yang bisa diumpamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan dapat kita pahami. Dengan demikian berarti selesai kita membicarakan al-imanu billah. Nanti insyaallah kita akan masuk pada poin yang berikutnya, al-imanu bil malaikah. Apa pula konsekuensinya dan bagaimana pula penjelasannya, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Seandainya ada yang perlu untuk didiskusikan, dipertanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekarang ini banyak kita dengar banyak orang-orang yang menyanyikan Asmaul Husna tuh Ustaz. Jadi bagaimana itu, apakah bisa dibenarkan? Yang pertama. Dan kemudian Coba ulang lagi, banyak yang menjadikan apa? Menyanyikan. Oh, menyanyi. Menyanyikan dan bahkan kadang mengiringnya dengan musik Ustaz ya. Apakah itu dapat dibenarkan? Kemudian yang kedua terkait dengan itu tadi, yang kelompok-kelompok yang mentakwilkan atau yang menolak sifat atau nama Allah tuh,
apakah mereka nantinya akan terjerumus kepada kekufuran? Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan Al-Asmaul Husna yang sekarang sudah menjadi nyanyi-nyanyian, bahkan diiringi dengan musik-musik. Asmaul Husna itu, nama-nama yang mulia itu seharusnya membuat kita semakin khusyuk dan semakin takut kepada Allah dan semakin mencintainya. Jadi pada saat yang sama kita semakin mencintai Allah dan semakin takut kepada ancaman Allah karena nama-nama dan sifat yang sempurna. Maka kalaulah seandainya kita benar-benar paham dan Asmaul Husna, terpelihara kita dari dosa. Tak akan terlaksana dosa itu. Sehingga Nabi pun mengatakan sesungguhnya Allah itu memiliki nama tis'a wa tis'ina isman. 99 nama. Mi'atun illa wahida. 100 kurang 1. Jadi sudah disebut 99-nya, disebut lagi 100 kurang 1. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Itu hadis Nabi. Berarti Asmaul Husna itu luar biasa kan? Itu bisa membuat kita masuk surga itu. Menghafalnya. Tapi menghafal seperti apa? Menjaga seperti apa yang dimaksud? Ada dua hal. Pertama kita tahu sebutannya, namanya. Kemudian kita amalkan apa yang menjadi konsekuensi dari nama itu sendiri. Itu yang membuat kita masuk surga. Contoh, dulu sudah juga pernah kita sampaikan contoh ini. Umpamanya kita tahu bahwa Allah itu punya nama dan punya sifat basir. Basir itu salah satu dari Asmaul Husna. Namanya di dalamnya ada sifat basar, maha melihat. Ketika kita menghafal nama itu, tidak sekedar menghafal lafaz lalu masuk surga. Tapi menghafal konsekuensi dari nama itu sendiri. Pada saat kita tahu bahwa Allah itu maha melihat, basir itu artinya maha melihat. Pada saat kita mengetahui Allah maha melihat, dan pengetahuan kita tentang sifat Allah maha melihat tadi itu, membuat kita terhenti untuk melaksanakan maksiat. Setiap kali mau mengerjakan dosa, ingat kita Allah itu basir. Setiap kali kita ingin melangkahkan kaki kita ke tempat dosa, kita ingat Allah basir. Lalu tidak jadi kita melangkah, tidak jadi kita buat dosa itu. Itu namanya hifzul amal. Menjaga pengamalan yang ada di dalam Asmaul Husna. Itu yang bisa masuk surga. Cuma kadang sayangnya sekarang itu sudah menjadi lagu-lagu, nasyid-nasyid yang kadang-kadang diiringi oleh musik-musik yang tentu saja itu tidak pada tempatnya karena mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Antara yang hak dengan yang batil. Tidak datang kehusukan kita dengan menyebut nama-nama Allah seperti itu. Bahkan yang ada cuma hanya hura-hura atau perasaan-perasaan yang sebagai hiburan-hiburan. Padahal orang-orang dahulu ketika menyebut nama Allah, Sami'un Basir saja. Ghafurur Rahim. Tawwab. Itu bisa mereka meneteskan mata. Meneteskan air matanya. Dikarenakan oleh mereka memahami konsekuensi yang ada di balik nama itu. Sementara sekarang hanya sekadar untuk dilantun-lantunkan sebagai nasyid, nyanyi-nyanyian, diiringi oleh musik-musik yang cenderung lebih melalaikan daripada mengingatkan kita kepada akhirat. Itu untuk yang pertama. Sedangkan yang kedua, ketika ada kelompok-kelompok yang mu'attilah, yang menolak atau yang mentasbih, apakah mereka Apakah mereka dihukumkan kafir atau masuk kepada persoalan kekufuran? Penghukuman terhadap kafir itu tidak mudah. Menghukumkan seseorang itu kafir itu tentu tidaklah mudah. Itu perlu iqamatul hujjah. Perlu ada hujjah yang ditegakkan. Apakah mereka melakukannya dengan
penuh kesadaran, ataukah karena mereka melakukan karena ketidaktahuannya? Itu banyak dalam beragama kita hukum-hukum seperti itu. Ketika Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu bisa kufur. Sekarang ada orang yang meninggalkannya 3 kali, langsungkah dihukumkan kufur? Ternyata tidak. Ada asbabnya, ada iqamatul hujjahnya, ada argumentasi yang harus ditegakkan. Apakah mereka meninggalkannya karena bermalas-malasan? Apakah karena mereka meninggalkan karena menolak kewajibannya? Kalau ada orang yang menolak kewajiban yang diwajibkan oleh Allah secara terang dia tolak, berarti dia bisa dihukumkan sebagai kufur. Bisa dihukumkan sebagai kufur. Kalau dia menolak secara terang-terangan sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau mereka meninggalkannya karena bermalas-malasan, itu disebut sebagai orang yang fasik. Maka yang tadi itu, ketika mereka menyerupakan Allah dengan makhluk secara sadar, tidak mau diingatkan, serahkan kepada Allah, tapi secara zahir dia bisa masuk dalam kekufuran tadi itu. Karena sudah diberikan hujahnya, tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Mustahil, Allah yang bilang, laisa kamitslihi syai'. Sekarang kelompok musyabbiha diyakininya Allah itu sama dengan makhluk. Berarti dia telah menolak apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh karena itu, dalam persoalan pentakwilan itu ada satu kaidah, at-ta'wilat laysat mukaffirah. Pentakwilan itu bukanlah membuat orang langsung menjadi kufur. Nah, oleh karena itu tidak mudah untuk takfir dan jangan sembarangan untuk melakukan itu. Karena perlu dilakukan iqamatul hujjah, penegakan hukum, penegakan hujjah. Apakah mereka menyadari dengan kesalahannya atau mereka terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang mereka anggap itu adalah benar, ternyata itu adalah satu kesalahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu dan untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan kelanjutannya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.